Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku sekalian? Hari ini kita belajar mengenai sejarah singkat Imam Al-Ghazali dan sejarah singkat Ibnu Sina. Mari kita dengarkan dan simak saksama ya, agar kita menjadi tahu sejarah singkat Imam Al-Ghazali dan sejarah singkat Ibnu Sina. Nah, yang pertama, Al-Ghazali. Ia adalah seorang ulama besar Islam. Ia dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Ia dikenal sebagai ahli filsafat dan tasawuf, serta memiliki banyak karya. Pemikirannya memiliki pengaruh yang besar pada perubahan dunia. Al-Ghazali memiliki nama asli Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Ia lahir di kota Tus pada tahun 450 Hijriah atau 1059 Masehi dan wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Nah, pendidikan awal Al-Ghazali di Tus, ia melanjutkan belajar ke Jurjan di bidang hukum kepada Abu Nasr Al-Ismaili pada tahun 1015 sampai 1085 Masehi. Kemudian pada usia 20 tahun ia pergi ke Nisabur untuk mendalami ilmu fikih dan tauhid kepada Al-Juwaini, yaitu pada tahun 1028 sampai 1085. Selain belajar fikih dan tauhid, ia juga melakukan praktek tasawuf yang dibimbing oleh Abu Ali Al-Farmadhi yang menjadi murid Al-Imam Qusairi. Kemudian pada tahun 1091 Masehi, ia diundang oleh Nizam Al-Mulk untuk menjadi guru besar di Nizamiyah, Baghdad. Nah, di Nizamiyah itulah kemudian ia mulai dikenal dan memiliki posisi yang tinggi. Keteladanan Imam Al-Ghazali ini merupakan sosok yang sangat haus dengan ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu pengetahuan ia pelajari seperti ilmu Al-Quran, ilmu usul fiqih, ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Selain haus terhadap ilmu pengetahuan, ia juga haus untuk mendalami tentang kajian-kajian rohani, yaitu ilmu tasawuf ataupun ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karya-karya Imam Al-Ghazali yang paling terkenal itu ialah kitab Ihya Ulumiddin, yaitu yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kemudian juga ada namanya Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Mukasyafatul Qulub, dan masih banyak lagi yang lainnya. Akhir kehidupan Imam Al-Ghazali, yaitu Imam Al-Ghazali mendirikan madrasah di sebelah rumahnya untuk para penuntut ilmu dan tempat khalwat para sufi. Seluruh waktunya ia gunakan untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, mempelajari hadis, serta mengajar, sampai ia wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di Tus dalam usia 55 tahun. Nah, itulah tadi sejarah singkat keteladanan karya-karya akhir kehidupan Imam Al-Ghazali. Nah, selanjutnya kita akan mendengar
penjelasan mengenai sejarah singkat Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filosof, dokter, serta ulama pada saat itu. Ia menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti ilmu astronomi, matematika, fisika, metafisika, dan logika, serta ilmu-ilmu lainnya. Di barat, di bangsa orang barat, ia itu dikenal dengan sebutan Avicenna. Nama lengkap Ibnu Sina ialah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Ia lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Efsyanah, kawasan Bukhara, atau kalau sekarang kita sebut dengan Uzbekistan. Ia dikenal sebagai seorang filosof muslim terbesar yang bergelar Asy-Syaikh Ar-Rais. Ia berasal dari keluarga Persia dan bermazhab Ismailiyah. Ayahnya adalah seorang gubernur pada masa kerajaan Samaniyah, yaitu pada tahun 819 Masehi sampai 1005 Masehi. Ibnu Sina telah memulai mempelajari Al-Quran sejak usia beliau masih 5 tahun. Ia belajar kepada ayahnya dan telah menghafal Al-Quran tersebut pada usia 10 tahun. Keteladanan Ibnu Sina, ia merupakan seorang ilmuwan dan filosof besar. Ia juga sosok yang jenius dan memiliki daya nalar yang tinggi. Karena kejeniusannya ini, ia banyak pula mempelajari sendiri berbagai macam ilmu pengetahuan dengan mudah. Selain jenius, ia juga merupakan sosok yang gigih dan haus akan ilmu pengetahuan. Kemudian ia cerdas dan juga merupakan sosok yang taat beribadah kepada Allah. Kemudian dia juga orangnya kreatif, tidak mengenal putus asa, tabah, dan tekun dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Ibnu Sina juga dikenal sebagai seorang dokter yang handal. Ia dapat mengobati berbagai macam penyakit. Keahliannya di bidang kedokteran itu menjadi terkenal ketika suatu hari ia dapat menyembuhkan penyakit Nuh ibn Mansur pada tahun 387 Hijriah atau 997 Masehi, yaitu Nuh bin Mansur ini yang merupakan seorang penguasa di Bukhara. Karya Ibnu Sina, ada sebagian pakar lainnya menyatakan bahwa karya tulisnya itu sekitar 100-an di antara karya-karya Ibnu Sina, yaitu ada namanya kitab Asy-Syifa, yaitu kitab yang berupa ensiklopedia filsafat. Kemudian kitab Al-Qanun fit Thib, yaitu berisi tentang praktek kedokteran. Kemudian kitab Al-Najah, ringkasan dari Asy-Syifa dalam hal ketuhanan, logika, dan ilmu alam, serta karya-karya tulis lainnya. Akhir kehidupan Ibnu Sina, ia penuh dengan aktivitas dan kerja keras, sehingga suatu hari ia terkena penyakit mah yang sudah tidak dapat diobati lagi. Di hari-hari menjelang wafatnya, ia selalu memakai pakaian putih, mensedekahkan hartanya kepada fakir miskin, memerdekakan budak, serta giat beribadah kepada Allah. Kemudian ia wafat pada tahun 428 Hijriah atau 1037 Masehi pada usianya 58 tahun. Nah,
Telah kita dengarkan seksama tadi penjelasan mengenai keteladanan ataupun sejarah singkat Imam Al-Ghazali dan keteladanan ataupun sejarah singkat Ibnu Sina. Semoga bisa menjadi pengetahuan buat kita semua ya adik-adik. Dan jangan lupa kita harus senantiasa meneladani sifat tokoh-tokoh agama Islam yang baik-baik. Sekian dulu dari abang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.